Oke, baik. Perkenalkan nama saya Yustiadi, sampai Manggu Ali, biasa dipanggil Adi. Nah, NIM saya 03191086. Dan buat semua yang tahu bahwa saya dari program studi teknik mesin gitu. Nah, umur saya 19 tahun. Nah, di sini saya akan memberikan suatu materi, memaparkan apa sih selama ini yang saya pelajari di masa pandemi ini selama saya kuliah di Institut Teknologi Kalimantan. Nah, eh, oke, jadi sudah terlihat bahwa di sini saya akan memaparkan suatu materi mengenai yang saya pelajari di materi teknik 1, yaitu mata kuliah saya di program studi teknik mesin. Nah, judulnya apa? Seperti yang dilihat di slide bahwa yang saya akan bawakan yaitu sebuah uji tarik. Gitu. Nah, uji tarik ini gimana sih? Jadi uji tarik ini mungkin ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin biasa kalau kita narik karet gelang gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk dari uji tarik ini. Dari cara kita memahami apa sih itu uji tarik. Nah, itu contoh salah satunya juga termasuk. Tapi uji tarik yang di sini yang saya ingin paparin atau ingin menampilkan, ingin memberitahu itu sedikit lebih detail dari cara-cara manfaatnya, sifat-sifatnya, kemudian ada cara-caranya, dari cara menghitungnya gitu. Nah, biar nggak makin penasaran, kita langsung aja next. Nah, kelihatan lah. Apa sih uji tarik itu ya? Jadi uji tarik itu ya sebuah salah satu pengujian gitu. Pengujian untuk apa? Untuk mengetahui sifat-sifat dari suatu bahan atau material yang ingin kita pakai gitu. Nah, dalam pembuatan suatu konstruksi atau di dunia industri sangat banyak gitu. Diperlukan material dengan spesifikasi dan sifat-sifat yang khusus pada setiap bagiannya gitu, yang ingin dipakai atau yang ingin digunakan. Sebagai contoh nih, dalam pembuatan konstruksi sebuah jembatan, contohnya sebuah jembatan, maka diperlukan material yang kuat untuk menerima beban atau material yang kuat untuk bisa menahan beban dari atas gitu. Nah, materi juga harus elastis agar pada saat terjadi pembebanan atau terdapat beban ada tidak patah gitu. Salah satu contoh materialnya ini yang sekarang banyak digunakan pada konstruksi bangunannya atau umumnya yaitu sebuah logam gitu. Nah, meskipun dalam proses pembuatannya telah diprediksi sifat mekanik dari logam tersebut, logam yang tadi, yang pada jembatan tadi, kita perlu benar-benar mengetahui nilai mutlak gitu, sehingga mendapatkan nilai yang akurat juga dari sifat-sifat mekanik dari logam tersebut gitu. Oleh karena itu, sekarang ini banyak dilakukan pengujian-pengujian terhadap sampel dari material itu atau case-nya yang logam tadi gitu. Nah, sebelumnya juga ada beberapa macam pengujian gitu. Yang pertama ada uji mekanik yang kita tahu, yang pertama ada uji tarik gitu, uji tekan, uji torsi, dan lain-lainnya gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa lebih detail ke uji tarik gitu. Uji tarik ini ya seperti itu tadi, untuk mengetahui sifat-sifat dari material yang ingin kita gunakan gitu. Kemudian next. Nah, tujuan dari uji tarik ini apa sih gitu ya kan? Biar teman-teman juga yang menyaksikan tidak makin penasaran bahwa tujuan uji tarik ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang sifat-sifat dari keadaan suatu logamnya itu dari kemudian lanjut. Nah, sifat-sifat mekanis suatu material. Sebelum kita masuk ke apa sih sifat-sifat yang ada di suatu material itu, kita perlu tahu bahwa
pengujian ini dimaksudkan agar kita atau yang saat melakukan uji tarik ini dapat mengetahui besar sifat mekanik dari material gitu, sehingga dapat dilihat kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi ketika kita melakukan pengujian tarik, kita tahu kelebihan dari material ini apa, kemudian kedua kita tahu bagaimana kekurangan dari sebuah material ini. Ada enam sifat-sifat mekanis suatu material saat dilakukan pengujian tarik. Nah, apa sih manfaatnya gitu? Jadi manfaatnya ini bahwa manfaat uji tarik ini yaitu ada 3. Gitu. Yang pertama, mengetahui bahwa suatu material memiliki tegangan yang berbeda pada setiap titiknya gitu, sehingga dapat diramalkan posisi patahnya gitu. Jadi kita bisa menduga posisi patahnya. Kemudian ada juga yang kedua, yaitu melihat dengan jelas fenomena yang terjadi pada spesimen logam yang sedang ditarik ini tadi. Kemudian di mana terjadi peregangan dan reduksi penampang saat terjadinya necking gitu. Kemudian yang terakhir manfaatnya yaitu bahwa dapat mengklasifikasikan logam dengan mudah berdasarkan sifat-sifatnya tadi. Ini adalah contoh soal saat kita menghitung luas penampang kawat logam saat putus gitu. Reduksi penampang logam dinyatakan dengan rumus bahwa R sama dengan A0 bagi AF dalam kurung, tutup kurung, kemudian dibagi dengan H0, luas penampang awal sampel uji. Kemudian R-nya di sini yaitu merupakan reduksi penampang, kemudian A0-nya ini sebuah luas penampang awal gitu. AF-nya ini diketahui sebuah luas penampang saat putus gitu. Nah, kita ketahui R-nya ini adalah 2%, 20%. Kemudian kita masukkan rumus 0,77 A0 sama dengan A0 dikurang AR. Kemudian AF-nya yaitu dalam kurung 1 kurang 0,20, kemudian tutup kurung A0. Kemudian AR-nya ini didapatkan hasil yaitu AF tadi bahwa luas penampang saat putusnya itu sebesar 0,80 A0 gitu. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai P-nya tadi yang pertama bahwa dengan AF-nya dengan persamaan tegangan sebenarnya saat itu adalah 375 megapascal seperti itu. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih buat semua yang udah menonton atau menyaksikan. Saya pamit undur diri. Terima kasih semua teman-teman. Bye, see you.